Halo, assalamualaikum. Baru ketemu lagi di channel saya di RA Zodiak. Oke, apa kabar semuanya? Mudah-mudahan semua teman-teman diberikan kesehatan, kebahagiaan, serta keberuntungan selalu di dalam kehidupan kamu. Oke, jadi kali ini tema kita tentang apakah ada penyesalan ketika dia memilih pergi dari kamu. Jadi mungkin ada beberapa teman-teman yang ditinggalkan seseorang. Mungkin saat dia meninggalkan kamu itu, kamu di posisi yang sayang-sayang banget sama dia dan kamu tuh nggak mau dia pergi dari kehidupan kamu. Tetapi kenyataannya dia malah ingin pergi, memilih pergi dari kamu. Ya, jadi kita akan lihat apakah saat ini dia tuh merasa menyesal ketika dia memilih pergi dari kamu. Ya, kita akan lihat prediksinya. Oke. Jika readingan ini lo di beranda kamu, mungkin ini untuk kamu ya. Dan perlu saya ingatkan, ini energinya banyak orang. Jadi bisa cocok, bisa tidak, bisa terbolak-balik, bisa cepat dan bisa lambat. Buat teman-teman jika ingin personal reading atau konsultasi, bisa hubungi kontak WA di deskripsi di bawah video ini. Dan saya ucapkan terima kasih banyak ya buat teman-teman yang udah bersedia untuk subscribe, like, comment, and share ya. Mudah-mudahan teman-teman semua diberikan kesehatan, kebahagiaan, serta keberuntungan selalu di dalam kehidupan kamu. Oke, jadi tema kita tentang apakah ada penyesalan ketika dia memilih pergi dari kamu. Mungkin ketika dia memutuskan pergi dari kehidupan kamu itu kayak berusaha untuk mempertahankan ya. Kamu sudah berjuang, kamu sudah benar-benar mempertahankan hubungan antara dia apapun yang terjadi. Tetapi mungkin dia lebih memilih pergi atau mungkin lebih memilih orang lain dari kamu. Jadi kamu tuh pengen tahu gitu, dia tuh menyesal nggak sih dia meninggalkan kamu gitu. Dia menyesal nggak sih membuat kamu tuh sedih, terluka gitu ya. Jadi di sini yang aku lihat sebenarnya penyesalan itu ada ya. Bahkan di sini dia tuh benar-benar ngerasa di titik yang benar-benar kecewa sama diri sendiri. Dia terluka sama diri sendiri dan sakit hati sama diri sendiri gitu. Kenapa gitu? Karena di sini terlihat bahwa dia itu kayak menyesal atas semua yang dia lakukan ke kamu. Dia menyesal atas keputusan dia meninggalkan kamu. Dia menyesal atas semua yang dia perbuat sama kamu. Jadi ada rasa kecewa sama diri sendiri gitu. Kecewanya itu kenapa? Karena di sini yang aku lihat dia kayak di posisi yang tidak apa ya, seperti kecewa tuh karena mengambil keputusan itu tidak berpikir gitu. Dia kecewa dalam artian dia tuh kesel sama diri sendiri karena kenapa gitu menjadi sosok orang yang egois gitu. Jadi mungkin ketika dia meninggalkan kamu, ketika dia pergi dari kehidupan kamu, dia ngerasa dia akan menemukan orang yang lebih baik, orang yang akan membuat dia bahagia, dia akan mendapatkan semua yang dia butuhkan ketika tidak dia dapatkan dari kamu. Tetapi kenyataannya dia saat ini tuh kayak nggak tahu arah, dia nggak tahu jalan dia mau bagaimana, dia nggak tahu harus bagaimana. Jadi kalaupun dia menjalani hubungan dengan seseorang, dia tuh kayak terikat tapi digantung gitu. Kalaupun dia tidak menjalani hubungan sama seseorang, dia kayak terikat, mungkin sebuah penyesalan gitu. Cuma apa ya, kayak di dalam dirinya tuh ingin bergerak nggak bisa gitu, kayak ngegantung aja keinginan dia gitu. Dan lagian juga dia kayak nggak tahu mau bagaimana dia ini selanjutnya gitu, mau bagaimana dia ini setelah ini gitu. Mungkin karena keputusan yang dia ambil atau mungkin dia pergi dari kamu itu karena emosi ya, karena memang karakter untuk orangnya ini benar-benar egois gitu. Jadi mungkin dia mengambil keputusan itu tanpa dia pikirkan dampak baik dan buruknya untuk dia gitu. Apakah dia benar-benar akan bahagia tanpa kamu ataukah malah sebaliknya.
Apalagi namanya hukum karma ya. Karma itu kan akan berlaku ya, jika seseorang menyakiti, dia akan disakiti. Jika seseorang membuat kita bahagia, dia pun akan bahagia gitu. Dan dia akan menyakiti kamu habis-habisan di saat kamu mau terus-terusan berjuang, kamu udah benar-benar berkorban. Tapi ya hasilnya atau mungkin balasan dari dia itu menyakitkan untuk kamu gitu. Jadi kayak dia tuh di posisi yang di sini ada ketakutan ya, ada seperti kekhawatiran, dia seperti nggak tahu arah di sini ya. Bahkan ketika dia ingin menjalani hubungan sama orang lain, ketika saat ini menjalani hubungan pun dia ngerasa hubungan ini takut kak, itu takut gitu, karena dia itu di posisi udah pernah memanfaatkan atau memanipulasi kamu, jadi dia takut seperti itu juga gitu. Jadi kayak posisi saat ini tuh nggak tenang, pikiran dia gelisah, kacau gitu, karena kayak dia ngerasa tuh dia tuh ketemu sama orang baru atau ngejalani hubungan, dia tuh hanya dimanfaatkan itu, hanya dimanipulasi. Jadi ada ketakutan yang sangat berlebihan gitu, atau mungkin seperti takut ditipu lah seperti itu ya, karena dia tuh kan pernah sama kamu tuh di posisi yang kamu pernah dimanfaatkan, kamu pernah dimanipulasi oleh dia gitu. Walaupun memang mungkin kamu tuh udah tulus banget sama dia, udah berkorban, tapi dia malah sebaliknya ke kamu gitu. Jadi gitu ya. Jadi sebenarnya penyesalan itu pasti ada ya. Pasti ya, setiap manusia itu pasti akan merasa menyesal jika melakukan sebuah kesalahan, apalagi dalam posisi yang membuat orang yang pernah disakitin itu terluka ya. Pasti ada lah gitu ya. Apalagi kan dia ini kan sosok orang yang sebenarnya sih dia ini bukan tipe orang yang apa sih ya, kayak harus berpikir gitu, orang yang harus lama berpikir, orang yang harus mengambil keputusan tuh berpikirnya lama, bukan ya. Memang tipe orang yang terburu-buru dalam memikirkan sesuatu ya, bukan tipe orang yang ingin berpikir gitu. Bahkan di sini yang aku lihat ada seperti apa sih, seperti perjuangan ya. Perjuangan itu kayak memperbaiki lah gitu ya, memperbaiki sesuatu yang pernah hancur gitu, sesuatu yang pernah rusak ya. Jadi walaupun saat ini dia memiliki pasangan pun ada keinginan dari dia tuh untuk memperbaiki gitu, ada ambisi atau mungkin seperti obsesi dia lah gitu ya, untuk memperbaiki hubungan dia sama kamu gitu. Dia pengen seperti hubungan baik tuh, ada keinginan dia ya, karena memang dia ngerasa di titik yang menyesal gitu ketika dia memilih pergi dari kamu, karena ya itu tadi ya, dia tuh kayak mendapatkan hasil yang memang harus dia dapatkan gitu. Kayak penyesalan tuh ada, penyesalan di sini ada. Terus lagi yang aku lihat ada keinginan untuk mengulang kembali perjalanan antara kamu sama dia. Cuma kayak untuk pacaran atau berumah tangga tuh memang belum ada keinginan, cuma kayak pengen mengulang peristiwa sama-sama atau petualangan baru lagi sama kamu gitu. Kayak ingin memulai hubungan tuh ada, cuma dalam posisi yang saat ini tuh kayak mencari strategi gitu, kayak mencari waktu yang tepat untuk komunikasi atau menemui kamu, kayak mencari waktu ya, seperti waktu yang tepat lah gitu untuk benar-benar bisa baikan lagi sama kamu. Karena di sini dia masih berpikir positif gitu, dia masih merasa percaya diri lah seperti itu, bahwa jika dia berusaha, dia semangat membujuk kamu, atau mungkin dia bisa memahami kamu maksud dia itu kenapa meninggalkan kamu dan memilih orang lain itu, dia ingin menjelaskan nanti, dan dia tuh kayak ngerasa masih percaya diri bahwa peluang untuk sama-sama atau peluang untuk baikan tuh ada gitu. Jadi ya mungkin ada beberapa dari kalian yang di sini tuh kayak ngerasa kamu baru banget atau udah beberapa lama, bahkan beberapa tahun luka itu masih ada ya. Dia meninggalkan kamu ya, penyesalan itu ada ya. Bahkan di sini tuh dia selalu berpikir gitu, gimana ya caranya biar komunikasi atau hubungan ini tuh baik terus gitu. Dia selalu berpikir bagaimana ya caranya agar hubungan ini tuh tetap baik walaupun nggak akan bisa sama-sama gitu. Itu pikiran dia gitu, dia berpikir seperti itu ya. Cuma ya seperti itulah ya, namanya karakternya kita nggak bisa menebak ya, orangnya itu gimana dan karakternya itu gimana ya. Cuma buat kamu yang mungkin merasa readingan ini untuk kamu ya,
yang terjadi biarkan ya yang terjadi. Memang sulit untuk benar-benar memaafkan seseorang yang pernah membuat kamu terluka, cuma jalan satu-satunya agar kamu bisa untuk meyakinkan diri kamu bahwa kamu bisa hidup tanpa orang yang pernah menyakiti kamu tuh ya dengan cara memaafkan dulu, mengikhlaskan gitu ya orang yang pernah menyakiti ya. Cuma mungkin sulit untuk melupakan ya semua kejadian atau perlakuan yang pernah dia lakukan sama kamu, apalagi di sini di posisi yang dia meninggalkan kamu, di posisi kamu yang udah berjuang, di posisi kamu yang udah bertahan gitu ya. Ya seperti itulah kurang lebih pembacaan readingan tentang apakah dia menyesal setelah dia meninggalkan kamu ya. Jadi setiap manusia itu pasti akan merasa menyesal jika dia menemukan meninggalkan sosok orang yang sudah mau berjuang, berusaha, atau orang yang tulus sama kita ya. Intinya ya saat ini buat kamu yang udah move on, udah bangkit, udah melanjutkan kehidupan kamu ke depannya, tetap semangat ya. Mudah-mudahan jalan ke depan kamu untuk menemukan sosok yang lebih baik itu lebih mudah, dan mudah-mudahan kamu bisa melanjutkan kehidupan kamu dengan penuh kebahagiaan ya. Resonate atau tidak tergantung dari teman-teman semua. Mudah-mudahan pembacaan kartu ini bermanfaat dan bisa membantu. Buat teman-teman jika ingin personal reading atau konsultasi, bisa hubungi kontak WA di deskripsi di bawah video ini. Dan saya ucapkan terima kasih banyak ya buat teman-teman yang udah bersedia untuk subscribe, like, comment, and share ya. Mudah-mudahan semua teman-teman diberikan kesehatan, kebahagiaan, serta keberuntungan selalu di dalam kehidupan kamu. Oke, perlu saya ingatkan, kartu hanya gambaran ya. Semua kita serahkan lagi sama Yang Maha Kuasa. Ambil sisi baik dan buang sisi buruknya. Di sini ada 3 zodiak yang cenderung di pembacaan kita kali ini. Ada Pisces, ada Gemini, dan Aquarius. Aku ulangi, zodiak yang cenderung di pembacaan kita kali ini: Pisces, Gemini, dan Aquarius ya. Oke, terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.